Bagaimana mungkin para pensiunan PNS di seluruh Indonesia akan hidup sejahtera kalau gaji mereka belum dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto? Bahkan saat ini gaji untuk para pensiunan PNS itu kan angkanya lebih rendah jika dibandingkan dengan gaji bagi para buruh di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu semua. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka belum memutuskan untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan, bagi para mantan abdi negara di seluruh tanah air. Itu artinya para pensiunan PNS itu masih harus bertahan dengan gaji di angka 1,7 juta rupiah sampai 4,9 juta rupiah setiap bulan. Seperti di pernyataan saya di awal tadi, saat ini memang gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu ada yang lebih rendah jika dibandingkan dengan gaji untuk para buruh di seluruh tanah air. Kita ambil contoh dari UMP atau upah minimum provinsi di tahun 2026 ini di 4 daerah yang memang selama ini menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Kita ambil contoh di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung itu kan sudah menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2026 di kisaran 5,7 juta rupiah sebulan. Angka itu mengalami kenaikan 300 ribuan dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta tahun 2025. Nah, pertanyaannya tentu saja di ibu kota itu masih ada pensiunan PNS yang gaji setiap bulannya itu di bawah UMP Jakarta. Mungkin ada banyak abdi negara di Jakarta yang gaji sebulannya itu masih di angka 3 juta, kemudian 2 jutaan, dan hal itu tentu saja membuat mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita juga bisa merujuk ke UMP Jawa Timur tahun 2026 yang di kisaran itu sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa. Sama seperti di DKI Jakarta, tentu saja masih ada banyak pensiunan PNS di Jawa Timur atau di Jatim yang setiap bulannya itu tidak mendapatkan gaji yang nilainya itu UMP di Jawa Timur tahun 2026. Mungkin ada banyak pensiunan PNS di Jawa Timur yang menerima gaji di kisaran 1 jutaan, 1,7 jutaan sampai 2 jutaan atau bahkan 3 jutaan, dan sekali lagi tentu saja ada banyak pensiunan PNS yang gaji mereka setiap bulannya itu masih di bawah UMP Jawa Timur tahun 2026. Kita juga bisa mengambil contoh di Jawa Barat, ini merupakan daerah yang sangat besar, memiliki sangat banyak pabrik, dan UMP untuk Jawa Barat di tahun 2026 itu sudah ditetapkan di kisaran 2,3 jutaan rupiah. Sama seperti di Jawa Timur dan juga di DKI Jakarta, tentu saja ada banyak pensiunan PNS di Jawa Barat yang setiap bulannya itu mereka gajinya tidak sama dengan UMP di Jawa Barat tahun 2026. Mungkin ada banyak pensiunan PNS para mantan abdi negara di Jawa Barat yang hanya menerima gaji setiap bulannya itu di kisaran 2 jutaan, 2,5 jutaan, dan nilainya itu sekali lagi masih di bawah UMP Jawa Barat tahun 2026. Nah, kita juga bisa merujuk ke Jawa Tengah. Ini juga merupakan daerah yang sangat besar. Ada sangat banyak pabrik, ada sangat banyak pekerja, dan juga ada sangat banyak mantan abdi negara, mantan PNS yang saat ini tinggal di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi itu sudah menetapkan bahwa UMP untuk Jawa Tengah tahun 2026 itu di kisaran 2,3 juta rupiah. Nah, sekali lagi tentu saja masih ada banyak pensiunan PNS di Jawa Tengah yang setiap bulannya itu mendapatkan gaji dari negara atau dari pemerintah yang nilainya itu masih di bawah UMP Jawa Tengah tahun 2026. Misalnya, ada pensiunan PNS di sebuah daerah yang setiap bulannya itu hanya mendapatkan gaji mungkin sekitar 1,7 atau 1,8 juta rupiah atau 2 juta rupiah, dan angka itu kan memang masih di bawah UMP untuk Jawa Tengah tahun 2026. Pertanyaan yang tentu saja sangat menggelitik adalah menjadi begini Bapak dan Ibu semua. Dengan gaji yang di bawah UMP, apakah para pensiunan PNS itu akan hidup dengan sejahtera atau mereka itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau lebih layak lagi? Karena apa? Saat ini apa-apa itu kan serba mahal. Kita bisa menganalogikan seperti ini. Untuk pekerja atau untuk buruh atau untuk karyawan yang mendapatkan gaji sesuai dengan UMP saja, mereka mungkin masih mengalami kesulitan agar mereka bisa hidup sejahtera, agar mereka bisa hidup lebih layak. Apalagi untuk pensiunan PNS yang mana mereka
gaji setiap bulannya itu masih di bawah UMP. Tentu saja menjadi sangat wajar ketika para pensiunan PNS itu ada banyak yang akhirnya harus berhutang baik ke bank ataupun ke orang lain, atau bahkan ini yang sangat memprihatinkan, ada banyak pensiunan PNS yang akhirnya harus menggadaikan SK-nya hanya untuk mendapatkan uang demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tentu saja hal itu merupakan sebuah PR tersendiri bagi pemerintah untuk bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Karena apa? Kita tidak boleh melupakan atau tidak boleh menutup mata bahwa para pensiunan PNS itu kan memiliki peran yang sangat besar. Mereka memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap negara ketika mereka masih menjadi PNS aktif ataupun saat masih menjadi ASN aktif. Sayangnya, ketika mereka sudah pensiun, yaitu tadi mereka hanya bisa mendapatkan gaji di kisaran 1,7 juta sampai 4,9 juta rupiah. Sekali lagi, gaji untuk para pensiunan PNS di berbagai daerah itu masih sangat banyak yang nilai atau angkanya di bawah UMP atau bahkan di bawah UMR. Kita juga bisa merujuk, tadi kan UMP itu, nah sekarang kita bisa merujuk ke UMK. Kita ambil contoh di Surabaya. Jadi di Surabaya UMK atau upah minimum kotanya itu sebesar 5,1 juta rupiah setiap bulan. Tentu saja di Surabaya itu ada sangat banyak pensiunan PNS yang tidak mendapatkan gaji dari negara yang nilainya itu setara UMK di Surabaya. Mungkin ada banyak pensiunan PNS di Surabaya yang mereka mendapatkan gaji mungkin di kisaran 2 juta, 2,1 juta, 2,2 juta, 2,5 juta, atau bahkan mungkin 3 juta. Dan sekali lagi, angka itu kan masih di bawah UMK untuk Surabaya tahun 2026. Yaitu tadi, ternyata ketika para pensiunan PNS ini mengalami keluhan, sampai saat ini Presiden Pak Prabowo Subianto atau negara atau pemerintah itu kan belum memberikan keputusan untuk menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara. Padahal sudah sangat banyak keluhan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS tentang kehidupan mereka, karena ada banyak pensiunan PNS yang akhirnya terjebak hutang atau terlilit hutang, dan hal itu kan menjadi sebuah konsekuensi karena di satu sisi mereka butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti untuk membeli beras, membeli sembako, membeli minyak, dan lain sebagainya, dan mungkin untuk membiayai anak yang masih sekolah. Tapi di sisi lain mereka belum mendapatkan atau belum menerima kenaikan gaji dari negara. Ya, sangat wajar atau sangat masuk akal ketika akhirnya para pensiunan PNS itu memutuskan untuk berhutang entah ke bank untuk menggadaikan SK atau berutang ke tetangga atau saudara agar kehidupan mereka cukup dari awal bulan sampai akhir bulan. Belum lagi kalau ternyata pensiunan PNS itu memiliki aset, nah mereka mungkin terpaksa harus menjual asetnya seperti menjual tanah, menjual motor, menjual mobil, agar mereka itu memiliki uang untuk hidup dari awal bulan sampai akhir bulan dengan hidup yang lebih baik lagi. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, sampai saat ini itu kan memang belum ada keputusan dari Presiden Pak Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara. Nah, dengan situasi seperti itu, ya Bapak dan Ibu semua hanya bisa berharap atau hanya bisa berdoa agar ada kesediaan atau ada kemurahan hati dari pemerintah atau dari negara untuk lebih memperhatikan nasib dari mantan abdi negara atau para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Yang bolak-balik akan saya bilang adalah begini Bapak dan Ibu semua, tolong jangan mudah percaya dengan konten yang menyatakan bahwa negara itu sudah resmi atau akan segera menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS, karena sekali lagi sampai saat ini regulasi untuk kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS itu belum dikeluarkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, apakah gaji setiap bulan yang didapatkan dari negara itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar ada perubahan sikap dari negara agar lebih memperhatikan kesejahteraan atau nasib dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.